Banyak orang yang terkadang wah senang dengan dunia jurnalis, tetapi dia sendiri pun tidak mengerti apa arti jurnalistik yang sesungguhnya. Ada yang mengikuti secara otodidak karena dia hobi menulis. Ada juga yang ikut-ikutan memegang kartu pers. Apa sih saran kamu agar di MBK Pos tidak seperti itu? Kadang-kadang kita untuk membuat satu kejujuran itu agak sedikit sulit, ya kan? Tekanan dari sana sini. Tekanan dari sana sini itu pasti akan gejolak. Yang dia hancurkan itu adalah orang-orang kecil. Ya. Nah, orang-orang kecil ini tadi sampai berutang, sampai nggak memiliki, hanya untuk meminta petunjuk dan arahan. Bagaimana apa yang dia alami itu bisa membuat keluarga itu tidak menjadi responding yang cukup besar. Tetapi di sini ada peluang, ya, permainan-permainan yang diduga loh. Ini bahasa podcast kita, diduga terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Ketika kita berhadapan dengan oknum-oknum gitu, ketika kita surati nggak ada balasan segala macam, tapi ketika kita tayangin baru dia keluar, Iya, istilahnya gitu kan. Ibaratnya lubang tikus kita asapin gitu kan. Ibaratnya Permainan-permainan lama dalam dunia jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di Bincang Santai di Suara MBK Pos. Sahabat-sahabat MBK Pos, hari ini saya ditemani oleh wartawan senior di MBK Pos bersama Jen. Apa kabar Jen? Alhamdulillah. Sehat Jen ya? Sehat. Oke, terima kasih Jen udah mau nyempati untuk hadir di Suara MBK Pos. Menurut kamu kegiatan kita ini bagus nggak sih? Bagus Pak, menumbuhkan ya ide-ide kreatif. Oke. Masyarakat dan Bapak mewadahi ini. Oke. Nah, Suara MBK Pos ini kita akan terus berjalan dan kita juga akan mengundang sahabat-sahabat media juga yang lainnya yang mau singgah ngopi bareng dengan kita. Jen, MBK Pos ini kan sudah berdiri dari 2008. Apa yang menarik menurut kamu sehingga kamu mau apply di MBK Pos ke dunia online? Dunia online. Baik. Jadi saya pada sesi pertama ini bekerja di MBK Pos selain dari sebagai arena saya untuk idealisme saya dituangkan dalam wadah yang Bapak pimpin. Itu menjadi wadah saya untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Terus mengawal masyarakat dengan media ini. Ada nggak irisan yang kamu inginkan? Contohnya di dunia hukum, kemudian korupsi atau sosialisasi di bidang politik dan ekonomi. Sesuai nggak sih dengan apa yang kamu inginkan? Sejauh ini sangat sesuai, Pak. Sejauh ini sangat sesuai. Apa yang sebenarnya yang ingin di dalam dunia pemberitaan yang sering kamu gandrungin di luar sehingga masuk ke MBK Pos? Apa sih esensi yang paling, goals yang paling ingin kamu lakukan di dunia pemberitaan? Yang terpenting saya di sini ingin goals dalam hal sebagai sosial kontrol dalam masyarakat. Gitu. Sosial kontrol sebagai masyarakat dan kita harus mengembangkan luas-luasnya. Benar ya? Karena kita wartawan atau pers media itu kan sebagai medium jembatan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Gitu. Makanya tertuangkan di dalam pilar keempat sebagai jurnalistik itu dan kita memang harus dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 sebagai kontrol sosial untuk bagaimana masyarakat mengadopsi berita itu bukan hoax dan asli yang diadop oleh suatu jurnalistik tersebut. Jen, di dunia jurnalistik ini kan dinamis. Banyak orang yang terkadang wah senang dengan dunia jurnalis, tetapi dia sendiri pun tidak mengerti apa arti jurnalistik yang sesungguhnya. Ada yang mengikuti secara otodidak karena dia hobi menulis. Ada juga yang dia hanya cuma looking aja, melihat tapi dia ikut-ikutan memegang kartu pers. Apa sih saran kamu agar di MBK Pos tidak seperti itu? Saran saya yang penting kembali lagi pada insan-insan pers ini tujuannya ketika terjun dalam dunia pers tujuannya mau apa? Apakah tujuannya hanya sekadar menakuti lawan politik, nakutin orang-orang di luar? Apakah hanya itu? Itu. Tapi sebenarnya Jen, menurut Jen masih ada nggak sih yang kayak seperti itu di luar sana? Banyak sekali. Banyak oknum. Jadi banyak oknum ya. Teman-teman Suara MBK Pos, Jen mengatakan ya beliau juga sebagai wartawan senior di MBK Pos
masih banyak ternyata di luar sana yang ada oknum yang memanfaatin perusahaan pers atau media yang betul-betul ingin bersosialisasi atau memberikan informasi yang secara utuh, tetapi ditunggangi dengan orang-orang untuk pencapaian lawan politik. Bagaimana Jen sarannya kamu agar kita terhindar dari hal seperti itu? Kembali lagi Pak, dari ketika lahirnya undang-undang pers, artinya aturan main, itu sebagai aturan main kita dalam melangkah terus bersikap di situ. Itu lahirnya undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 itu karena kebijakan dari B.J. Habibie. Dan lahirnya undang-undang itu sejarahnya itu panjang Pak. Gitu. Pers dari awal sejarahnya itu dia satu mengawal kemerdekaan. Terus dia mengawal pemerintahan dari Orde Lama maupun Orde Baru, sehingga timbul suatu reformasi, reformasi yang kuat kan begitu. Nah kembali lagi itu Pak, karena ya saya lihatnya lahirnya undang-undang itu, kemerdekaan pers itu akibat dari kepucuk pimpinan politik yang mengerti cara bagaimana bernegara dengan demokrasi yang sehat gitu. Sehingga dipadukan pers memiliki suatu inti untuk menyiarkan seutuhnya. Memang di dunia pers ini kalau misalnya, kamu sepakat nggak sih? Kadang-kadang kita untuk membuat satu kejujuran itu agak sedikit sulit. Ya kan? Tekanan dari sana sini. Tekanan dari sana sini itu pasti akan gejolak. Tadi saya berbicara sama Yurike, kemudian sama Wilby, kemudian berbicara sama Eci. Mereka itu kan sebagai dunia jurnalistik yang mereka pahami. Kamu sepakat nggak sih kalau dunia jurnalistik itu sebenarnya perusahaan pers harus bisnis? Ya. Tetapi tidak mengurangi esensi independensinya. Tapi kadang gini ya, kenapa sih dunia pers dengan dunia bisnis itu nggak bisa nyatu? Ya karena dunia pers itu harus, itu kembali lagi Pak, independensinya nggak bisa diganggu gugat itu yang yang masih ini tuh. Jadi memang agak sedikit gini loh, teman-teman Suara MBK Pos, esensi dari bisnis dan dengan dunia pers itu memang kadang sulit untuk kita lakukan bagaimana supaya bisa bersatu gitu loh. Terkadang apa? Perusahaan pers membiayai, ya kan? Membiayai sesuatu hal yang utuh. Kemudian pers juga butuh kehidupan. Sebagai seorang jurnalistik juga bekerja di perusahaan pers juga punya kehidupan, tetapi juga si perusahaan pers juga mesti harus punya yang namanya produk, di mana dia untuk mendapatkan bisa menghidupkan semua. Tetapi terkadang pada saat untuk melakukan kegiatan pemerintahan tersebut ada aja ganjelan. Nah terkadang menghindari yang seperti itu seperti apa, Jen? Kalian sebagai seorang jurnalistik nggak hanya di perusahaan MBK Pos aja, tapi di tempat-tempat lain yang pernah kalian jalankan. Itu bagaimana cara kalian menghindarinya? Tentu dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik itu kita ada satu ranjau-ranjau pers, Pak. Ranjau-ranjau pers. Contoh kemarin yang baru dicabut UU ITE gitu. Undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Di mana dia UU ITE ini kesannya menjadi kriminalisasi pada insan-insan pers itu. Padahal mau pengen bersuara tetapi udah diganjel dengan undang-undang pers. Lanjut terus. Padahal dalam sistem kenegaraan atau sistem posisi gitu. Kita lihatnya dalam permainan catur aja ya Pak. Catur. Di mana raja itu sebagai pemerintah. Terus patihnya itu sebagai pengusaha. Bentengnya itu sebagai TNI. Luncurnya itu sebagai Polri. Dan pers itu biasanya sebagai luncur. Pers itu sebagai luncur. Seharusnya ini kita bermitra. Mitra semua. Tetapi terkadang aparat penegak hukum juga atau APH sebagai mitranya kita represif terhadap permasalahan seorang jurnalistik karena titipan-titipan itu tadi. Betul dong. Tetapi ya kita sebagai pemegang teguh di dalam kode etik pers, kita akan tetap terus jalan agar adik-adik kita di luar yang ingin maju untuk ingin menjadi seorang jurnalistik itu juga tetap harus terinikan. Jadi jangan sampai kalian tuh ya adik-adik juga takut untuk menjadi seorang jurnalistik gitu loh. Nah, Jen, bagaimana cara kita menghindari agar tidak berbenturan dengan narasumber sehingga banyak narasumber yang bermasalah tentang terutama tindak pidana korupsi. Bagaimana kita itu menghindari
seorang jurnalis menghindari pemberitaan-pemberitaan tersebut dan akhirnya mengakibatkan fatal terhadap diri kita sendiri? Apa kiatnya menurut kamu? Kiatnya? Ya sejauh ini kalau misalnya kita ingin menghindari narasumber yang seperti itu, tentu kita sebelum melakukan kegiatan itu kita sudah merancang terlebih dahulu arah pembicaraan itu bagaimana, Pak. Oke. Arah pembicaraannya jadi tidak tidak menyudutkan, tidak menghakimi. Karena kita praduga tak bersalah tetap. Praduga tidak bersalah. Karena kita ada kode etik yang harus kita jalankan, harus berimbang segala macam. Meskipun kita di belakang sudah tahu nih, Pak, itu tuh bakal jadi tersangka nih, gitu kan. Tapi kita masih pakai bahasa diduga itu biar aman gitu. Jadi karena kalau diduga itu tetap ada esensi hukumnya. Esensi hukum. Kemudian kalau bahasa media itu diduga itu tidak menghakimi. Kan begitu ya? Dan kemudian diduga itu tidak menjudge orang tersebut itu bermasalah. Padahal data yang masuk ke meja redaksi itu sudah menentukan dari sumber yang kita percaya, yang sumber yang harus kita tutupi secara kredibilitasnya, baik dirinya, keluarganya, dan orang banyaknya, untuk supaya ini tetap bisa terjaga dan berimbang. Tetapi kamu yakin nggak gini? Terkadang kita nih kan disuruh investigasi, mewawancarai. Narasumber itu terkadang mengelak ke sana dan ke sini. Apa langkah yang harus kita lakukan terhadap narasumber yang seperti kayak begini, udah kita duga ataupun tidak diduga, kan begitu ya? Atau kita sudah, atau tentang kita ngayal. Itu bagaimana caranya kita menghadapinya? Biasanya saya pakai bahasa sederhana aja sih, Pak. Ketika berhadapan seperti ketika ngelak segala macam. Ini ada data misal dari masyarakat seperti ini. Jadi kita ngobrolnya by data. Kita medium, Pak. Gitu kan. Medium. Kan? Sepakat saya itu. Kita jembatan gitu. Ketika ada isu-isu sosial kita naikkan kan, dan kita konfirmasi ke yang bersangkutan kan. Jadi disitulah bahasa kita tuh memang terkadang dalam hal konfirmasi itu dia ada mengelak segala macam. Tapi nanti jadi narasi pemberitaan kita itu bagus, nanti jadi hal yang berimbang itu. Jadi ibarat kata narasinya gini, terkadang kan narasumber itu dia udah tahu, kita tuh memegang datanya dia. Tetapi ada satu hal yang dia ingin selalu sampaikan, bahwasannya tidak, ini begini. Terkadang ini begininya kan panjang, ini yang mesti harus dikembangkan. Nah, terkadang juga kita sebagai insan pers kewalahan ini, Jen, untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kita surati salah, nggak kita surati lebih salah lagi. Ya kan? Karena bagaimanapun juga kalau misalnya orang semua mengakui atas kesalahan tersebut, pasti otomatis penjara penuh akan penuh gitu loh. Otomatis insan pers juga tidak memiliki suatu esensi berita yang sangat luar biasa, kan begitu. Nah, tetapi kamu sepakat nggak sih? Kalau misalnya kita mendapatkan satu data yang masuk ke meja redaksi, fatal, ya kan? Bahwasannya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Abuse of power. Abuse of power. Nah, terkadang yang dia hancurkan itu adalah orang-orang kecil. Nah, orang-orang kecil ini tadi sampai berutang, sampai nggak memiliki, hanya untuk meminta petunjuk dan arahan bagaimana apa yang dia alami itu bisa membuat keluarga itu tidak menjadi responding yang cukup besar. Tetapi di sini ada peluang, ya, permainan-permainan yang diduga loh. Ini bahasa podcast kita, diduga terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Nah, kalau kamu mendapatkan suatu pemberitaan seperti itu, langkah apa yang pertama harus kamu ambil? Saya biasa ngambilnya 2 langkah langsung yang langsung efektif ini biasanya, Pak. Yang pertama, kita hajar pakai produk jurnalistik kuat, atau kita bermain secara kelembagaan gitu. Sebentar, kalau kita menghajar dalam ke dunia jurnalistik kan, itu biasa apa yang kita lakukan? Biar supaya teman-teman kita jurnalistik yang juga baru menulis, kalau apabila mendapatkan permasalahan seperti ini, mereka sudah tahu. Sekalian kan kita mengedukasi nih. Bagaimana untuk yang pertama? Yang pertama, kita paparkan data. Itu yang terpenting, itu kan kita bisa menaikkan berita atau bisa memaparkan suatu informasi
karena ada datanya. Oke. Nah, makanya kita perkuat data ini, Pak. Oke. Jadi basis data ini kita harus perkuat terlebih dahulu. Oke. Sehingga kita kita bisa bertanggung jawab akan data ini. Oke. Gitu. Dan ya sedikitnya biasanya banyak ketika kita berhadapan dengan oknum-oknum gitu, ketika kita surati nggak ada balasan segala macam, tapi ketika kita tayangin baru dia keluar, istilahnya gitu kan. Ibaratnya lubang tikus kita asapin gitu kan. Ibaratnya Permainan-permainan lama dalam dunia jurnalistik itu masih terpakai terkadang ya. Karena begini, zaman dunia teknologi sebenarnya kita tuh orang tuh sudah tahu sebenarnya. Bagaimanapun juga yang paling bisa menghukum mereka itu adalah dunia sosial. Yes. Ya, dengan hukuman kalau mereka itu diperiksa, kemudian diadili, kemudian dilimpahkan, kemudian disidangkan, diputuskan, dituntut. Itu adalah sosial sebenarnya yang menghajar mereka. Kalau hanya cuma putusan 1 tahun sekian, umpama dituntut sekian tahun gitu. Nah, itu kan tetap ya, itu ada apa namanya ya? Kita sebagai insan pers yang sering melakukan kegiatan kegiatan liputan di pengadilan, di kejaksaan, kemudian di kepolisian, memburu berita berdasarkan investigasi. Pada saat kita mengembangkan berita ini dan sehingga kita sebarkan, ini terkadang berita ini juga bisa dikempeskan sama hal-hal tersebut. Ada yang mengkonter bahwasannya itu tidak benar, ada juga yang mengkonter bahwasan hal ini bukan mereka, ini adalah korban, adalah ini. Sementara kita nih yang mencari esensi berita yang betul-betul natural dan berimbang. Benar. Sesama aparat penegak hukum ini terkadang juga saling menutupi. Ini dugaan loh ya. Bukan kita tuh meratakan aparat penegak hukum tidak bermitra atau tidak baik semuanya itu loh. Dan ini pasti otomatis. Kenapa? Di zaman saya dulu sering saya laksanakan. Dulu kita melaksanakan kegiatan ini Jan dalam dunia jurnalistik. Data yang masuk ke meja redaksi MBK Pos itu selalu kita surati dulu. Sekali selama 7 hari. Surat kedua selama 3 hari. Surat ketiga itu pokok akhir ada lampiran berita yang rencananya mau kita terbitkan. Nah, biasanya di surat kedua itu biasanya mengajak pertemuan. Apa yang harus kamu hindari terhadap permasalahan itu? Ya, terkadang kalau ini kejadian lapangan ya. Oke, ini kan kita cerita berbagi ilmu, berbagi kegiatan agar juga kita tidak mengulangi gaya-gaya lama seperti kayak begini. Karena jurnalistik sekarang itu udah esensinya media sosial, itu ada sosial yang menghukum mereka dengan secara yang utama gitu. Ketika dia ngajak ke lapangan, entah itu ke rest area atau kemana, betul. Atau ngajak makan ke rumah makan segala macam dengan ya istilahnya untuk menutupi pemberitaan ini, biasanya mereka menggunakan amplop biasanya, untuk amplop menyuap lah istilahnya. Betul. Nah, terkadang banyak wartawan yang nggak kuat ujian ini gitu, cobaan ini, dan dia nerima amplop udah selesai gitu. Jadi perangnya tuh tidak selesai perangnya itu. Jadi perangnya tidak sesuai, sehingga ada yang dirugikan juga. Yaitu salah satunya adalah media tempat dia bernaung. Kan begitu ya. Media tempat dia bernaung sehingga akan kerugian. Dan dia juga akhirnya bisa jadi stoppers. Karena otomatis itu akan terjadi karena ketidakkuatan kita menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, gini Jen. Itu kan lapangan sekali. Oke? Biasanya yang pernah kamu alami atau pernah kamu dengar di luar sana. Kalau kamu sudah menerima yang namanya amplop putih dan amplop coklat. Ya, biasanya. Apa yang mesti harus kita lakukan pada saat hal itu mau menimpa diri kita? Ya kalau kita masih memegang idealisme gitu kan, kita harus bertindak tegas menolak hal itu. Sesimpel itu Pak. Jadi idealisme itu adalah untuk kita selalu berjalan di tempat yang benar. Karena kalau mau jadi kaya jangan jadi wartawan. Benar nggak sih? Kalau mau kaya jangan jadi wartawan, tapi jadi pengusaha. Oke? Apa arti media buat kamu? Arti media bagi saya, satu, saya bisa mewakili setidaknya gitu Pak, masyarakat untuk aspirasi mereka bisa saya tuangkan dalam pemberitaan. Karena apa?
Karena kedepannya kita mengalami tantangan, Pak. Tantangannya dalam arti Prabowo itu, Pak. Nanti dia koalisinya gemuk, Pak. Prabowo ini, sehingga siapa yang akan melakukan check and balances di masyarakat ketika semua partai politik itu ya berkoalisi. Aspirasi masyarakat ini larinya bakal kemana? Gitu. Dan disinilah pers, media di sini berdiri dan punya posisi untuk mengambil posisi seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti kamu sepakat nggak? Media itu adalah tiang, media itu adalah kuat, dan media itu adalah tempat informasi yang luas. Terima kasih Jen. Udah ngobrol santai bareng Suara MBK Pos. Nanti kita akan ketemu episode yang lainnya dan kita akan bahas lagi dan kita kupas lagi dan kita tuntaskan apa-apa yang menjadi informasi di Suara MBK Pos. Terima kasih teman-teman MBK Pos. Tadi Jen mengatakan media itu adalah tiang, media itu adalah kuat, media itu adalah tempat kita memberikan informasi yang sangat luas. Ketemu lagi dengan episode yang berikutnya di Suara MBK Pos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.